Sebuah peta interaktif baru menunjukkan ratusan target di dalam Rusia yang dapat diserang oleh Ukraina dengan ATACMS yang disediakan oleh Amerika Serikat jika Gedung Putih memberikan lampu hijau untuk melakukannya. Presentasi ini muncul setelah perdebatan selama berbulan-bulan antara Washington dan Kiev, dengan pihak yang pertama berulang kali mengatakan bahwa pencabutan pembatasan mengenai bagaimana dan di mana Ukraina menggunakan persenjataan yang disediakan oleh Amerika Serikat tidak akan membuat perbedaan di medan perang. Amerika Serikat telah lama menahan ATACMS dari Ukraina karena kekhawatiran bahwa senjata tersebut akan mengalami eskalasi sebelum akhirnya mengalah dan mengirimkannya akhir tahun lalu. Menurut peta tersebut, yang dibuat oleh Institute for the Study of War dan proyek ancaman kritis dari American Enterprise Institute, terdapat 245 target militer di dalam wilayah Rusia yang dapat dijangkau oleh sistem rudal taktis Angkatan Darat MGM-140 yang dimiliki oleh Ukraina dalam persenjataannya. Peta statis juga menunjukkan target-target tersebut serta jarak jangkauan berbagai varian ATACMS yang berbeda dengan GMLRS. Baik ATACMS maupun GMLRS dapat ditembakkan oleh sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS. Target-targetnya didefinisikan sebagai target militer dan paramiliter, termasuk pangkalan udara. Seperti yang ditunjukkan pada peta, tidak ada pangkalan udara militer Rusia yang berada dalam jangkauan GMLRS, yang tidak tunduk pada pembatasan yang sama dengan ATACMS. Untuk serangan yang lebih dalam, Ukraina harus bergantung pada sistem lokal, seperti pesawat tak berawak jarak jauh atau rudal buatan dalam negeri. Berdasarkan peta target, jangkauan ATACMS yang diperluas menempatkan sejumlah target potensial Rusia dalam jangkauan yang sebelumnya tidak tersentuh oleh senjata lain yang disediakan oleh Barat. ISW juga merinci target dan perkiraan lokasinya dalam format daftar. Semua ini menurut ISW adalah untuk menggambarkan sejauh mana pembatasan Amerika Serikat terhadap penggunaan ATACMS oleh Ukraina membatasi kemampuan Ukraina untuk menyerang infrastruktur militer yang penting. Ukraina dan Amerika Serikat telah terlibat dalam perdebatan selama berbulan-bulan mengenai potensi penggunaan ATACMS untuk menyerang target di wilayah Rusia. Amerika Serikat telah mempertahankan sikap bahwa mengizinkan Ukraina untuk melakukan hal ini tidak akan mengubah situasi perang atau membantu pasukan darat Ukraina, terutama karena Rusia telah memindahkan banyak target dan aset terpentingnya dari perbatasan dan keluar dari jangkauan ATACMS. Namun Ukraina telah berulang kali meminta izin, mencatat bahwa target-target utama masih berada dalam jangkauan dan berargumen bahwa karena Rusia menyerang target-target di wilayah Ukraina, maka Kiev pun seharusnya dapat melakukannya. Pada hari Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa tidak boleh ada pembatasan pada jangkauan senjata untuk Ukraina, sementara Rusia tidak memiliki batasan seperti itu. Keesokan harinya, Sekretaris Pers Pentagon, Majen Pat Ryder mengatakan kepada wartawan, Ukraina memiliki izin untuk melakukan serangan jarak jauh. Pat Ryder mengatakan kepada wartawan bahwa Ukraina memiliki beberapa izin serangan lintas batas, tetapi karena ini terkait dengan serangan jarak jauh, serangan yang dalam ke Rusia, kebijakan Amerika Serikat tidak berubah. Minggu ini, para pejabat Ukraina akan memberikan daftar target potensial Rusia yang telah disesuaikan kepada Amerika Serikat. Demikian ungkap para pejabat Amerika Serikat kepada Politico, sebagai upaya terakhir untuk meyakinkan Washington agar mencabut pembatasan senjata yang menurut mereka telah menghambatnya.